Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Astaghfirullah. 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 Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Kawan-kawan, sanak saudara, teman-teman, karib kerabat, kita mau tak pagi balik di pangka pohon durian. Ambo usai bakarajo sabanta. Dari pagi dia sudah salat subuh, minum, langsung bakarajo tanam ubi kayu. Kini istirahat, mau tak kita balik. Mau tahu mengunyah-ngunyah, mencari paham, mencari pengertian, mencari paham. Kitalah mencuba-cuba menyinggung untuk memahami, untuk dipahami, untuk mengerti diri batin, diri kasar, diri halus. Di kasar udah, diri halus lawak cuba seketek waktu yang sebelum itu. Tubuh halus. Kita menjalih bana dulu dan disabui Allah, yaitu roh, roh kita. Setiap diri yang hidup punya roh. Ini prinsip kita. Setiap yang hidup punya roh. Setiap yang hidup bergerak. Yang hidup ini macam-macam. Yang roh ini yang kita kaji, yang hidup secara hakikat. Yaitu pengajian roh. Roh itu hidup, bergerak. Tak bisa ditangkap oleh telinga, oleh pandangan mata. Kalau mengaji roh, roh itu yang ditiupkan kepada diri kita, yang diamanahkan kepada diri kita. Ya, roh itu jadi diri kita. Roh jadi diri kita. Bila kita menyebut roh, diri kasar dengan diri halus, ya itulah diri kita, diri sendiri, diri kita. Itu yang kita pedulikan. Tapi lebih peduli kita selama ini dengan diri kasar ini, diri tubuh kasar. Itu sudah kita urai. Tubuh halus, roh. Nah, ingin kita coba membahas, memahami sepanjang jalan pikiran, sepanjang jalan roh itu sendiri dalam diri kita. Roh hidup. Hidup itu bergerak. Hidup diberi oleh Allah, ditiupkan oleh Allah dari rohnya sendiri. Hanya Allah memberitahu sedikit. Itu yang kita bumikan, yang kita langitkan. Yas'alunaka anir ruh, kulli ruh min rabbi. Bila bertanya tentang ruh, ruh itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Diberi kamu sedikit ilmu tentang ruh. Sangat sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bumikan, kita langitkan hingga menjadi pengetahuan yang luas yang bisa dipahami. Ini yang perlu kita cari, yang kita kaji, yang kita belajar itu sepanjang kehidupan, karena kita kurang mempedulikan yang bentuk roh dalam diri kita. Pekerjaan roh yang kurang kita pedulikan. Yang kita menganggap diri kita ya yang tampak ini. Kini roh itu dengan roh, diri kasar ini dengan diri roh, itu satu, tunggal. Ini, tapi kita yang sebelah ini, yang tak nampak ini tidak kita pedulikan. Ini yang kelalaian kita sebagai manusia yang mau menjurus kepada manusia takwa.
berapa fase yang harus kita lalui, maka sampai kita kepada takwa, baru bisa sampai kita menuju Allah, mengenal Allah, mengetahui Allah. Bagaimana kita memahami Allah? Ini sumber yang pertama. Malah roh kita sudah kita kaji kemarin sedikit dalam video yang sebelum ini. Jadi roh itu ditiupkan Allah dari dirinya, itu dikunkan dari dirinya, tidak juga berupa bertampan. Tak berupa, tak bertampan, tak bisa dilihat. Artinya tak berupa bertampan, tak bisa dilihat oleh mata kasar, tak bisa dilihat oleh perasaan. Tapi kita rasakan adanya roh. Angin sama dengan angin, tidak bisa kita rasakan, bisa, tapi tidak bisa kita lihat angin itu angin, tidak bisa. Hanya tanda-tanda angin, yaitu tanda-tanda angin, adanya angin kita teliti, kita ada itu angin. Dia bekerja, roh itu bekerja, dia hidup, roh itu hidup. Jadi kalau kita kaji-kaji lagi, dalam diri ini roh itu banyak sekali. Yang hidup dalam diri ini banyak sekali. Seluruh sel itu hidup. Seluruh sel dalam diri hidup. Maupun sel yang terletak di daging, di tulang, di kepala, di otak, di hati, semuanya ada roh. Roh kecil. Tapi yang ditiupkan Allah tadi adalah roh kudus. Boleh kita, roh kudus ditiupkan oleh Allah kepada diri manusia, agar manusia itu bisa meningkatkan pemahaman dan kualitas dirinya hingga mengenal akan Allah. Jadi banyak roh. Selain roh dalam diri kita mungkin itu jutaan ya, berapa jumlah sel dalam tubuh. Ini kekerjaan biologi kalau bisa mengkaji biologi. Berapa jumlah sel, berapa jumlah roh. Itu ilmu biologi kalau bisa membahasnya. Kalau dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu ketuhanan, kita meyakini bahwa banyak roh-roh kecil, sebanyak rambut di badan, sebanyak sel-sel di tubuh. Itu punya roh yang bertingkat-tingkat. Ini selain roh kudus yang ditiupkan oleh Allah dalam diri kita ini, akibat dari roh itu terjadi roh, bermacam-macam roh di dalam tubuh kita ini. Selain dari roh yang dalam diri kita ini, selain yang dalam diri kita ini yang berjuta-juta itu, yang ya mungkin saja kita baca yang berjuta-juta, karena tidak bisa kita hitung dengan jari, tidak bisa kita hitung dengan komputer. Jadi harus kita pahami bahwa di sana ada bermacam-macam roh. Selain itu juga Al-Quran menyebut ada setan, ada iblis, ada virus, ada kuman, ada bakteri. Di dalam tubuh kasar ada itu. Dia ada punya roh juga. Bertambah lagi roh-roh dalam diri kita. Betapa banyaknya roh. Jin, setan, iblis. Ada lagi roh-roh dari seluruh makhluk-makhluk yang jahat. Seluruh yang menjadi makhluk gaib. Semua makhluk itu juga punya roh. Berkentayangan kepada diri kita, wahai kawan-kawan, saudara-saudara, sanak-sanak ambo, dari kerabat ambo. Jadi roh awak kuda sendirinya di dalam tubuh awak doh, banyak macam roh, banyak tingkat-tingkat roh yang bergentayangan dalam diri kita. Ini yang perlu kita pahami. Jadi ini yang kita tak entahkan, kita enyahkan selama ini. Kita ingin mengkaji diri kita, ya. Kalau kita sudah puas mengaji syariat, ya kita coba mengkaji hakikat kalau bisa puas. Kalau ya puasnya tentu Allahu a'lam. Setelah ketemu dengan Allah nanti di alam yang dijanjikan oleh Allah, baru kita sadar diri. Kita coba menyadarkan diri, mengenal diri. Mudah-mudahan mengenal Allah, kenal Allah, mudah-mudahan Allah mengenali kita, menyayangi kita, merahmati kita, memberkati kita. Ini aja ngomong kita pagi-pagi ini, kawan-kawan, sanak saudara, kawan-kawan, baik kawan namo saja ambo ketek-ketek sampai sagai ko, sampai satu sekolah 64 tahun. Kita mau tahu saja. Kita
itulah sarik batamu. Sarik batamu, sarik bersuo, jarang bersuo. Sarik batamu. Itu karena lah dipisahkan di alam nyata, oleh fisikal, oleh tubuh kasar, oleh kondisi di bumi, di dunia ini. Tapi dapat ya mentota bisa yang mencari YouTube. Kita mencari YouTube untuk bertamu kita. Bertamu kita. Mari kita ngecek di hati ke hati. Jadi yo banyak roh di dalam tubuh kamu ya. Yo banyak. Yang tak nampak di mata. Dan nampak di labor. Anam fisiknya kalau kuman bakteri nampak di labor. Nampak di laboratorium. Oleh ahli-ahli kimia. Oleh ahli-ahli biologi. Bisa ditelitinya dengan alat teknologi. Nampaknya itu virus corona. Itu kuman tuh bakteri. Cuci tangan. Wah. Begitu ajaran nan banyak sibuk orang dinyo mencuci tangan, mandi. Kalau gitu, kalau orang nan lah lama inyo mengenal dirinya, inyo cuci luar dalam. Saja tubuh kasar, tubuh halus dicuci, roh tu dicuci. Karena kau dicuci roh tu inyo mato, inyo tangan, inyo kaki, tapi tak bisa dicari. Kaki, telinga, hati kulo, cukup lengkap seperti tubuh kasar kau. Dan itu makoinyo tunggal dengan tubuh kasar. Tunggal dengan di kasar kau. Jadi kita bicara dengan diri kita di tunggal. Tunggal itu apa? Antara tubuh kasar dan tubuh halus dalam kesaran tidak boleh dipisahkan. Kalau A kecil dua, A kecil tubuh kasar. B kecil tubuh halus, kecil dua. B kecil tubuh kasar. Jadi membuat seirama tubuh halus je tubuh kasar. Ada halus itu banyak loh pergaulannya. Roh ketek sama dengan ketek dalam tubuh dan berjutaan kok. Lu lah pengaruh lo setan-setan jin, iblis, makhluk-makhluk yang lebih tinggi itu daripada roh yang ketek-ketek tu. Rohnya iblis, setan itu lebih tinggi daripada roh dan ketek-ketek dalam sel-sel kita itu. Kalau tidak percaya sel-sel kau punya roh sendiri, iya, karena roh sama roh, sel sama sel dia ada hubungan samanya, mengganti adalah penggantian sel-sel yang mati. Ada sel yang mati, ada sel yang hidup, ada sel nakal. Coba bayangkan di dalam tubuh kasar. Nah di dalam tubuh halus, cacat tubuh halus, cacat, tidak suci. Yang Ruhul Kudus dari Allah itu tanpa cacat, murni, suci, bersih. Ini yang kita pahami. Dia tidak bisa ditangkap oleh alat laboratorium. Tidak bisa. Kecuali tanda-tandanya manusia, akal manusia, hati manusia bisa mengenal tanda-tandanya. Jadi yang kita tuju ini Rohul Kudus, roh yang suci. Roh yang suci yang dari Allah. Ini yang kita tuju. Jadi dia itu dalam tubuh itu ya tunggal dengan tubuh kasar. Dan seluruh yang roh yang berkentayangan di sekitar roh kita itu juga saling berpengaruh dengan roh-roh yang ada di luar tubuh. Roh besar, Roh Kudus ini ya roh yang besar, yang luar biasa, yang misterius ini itu termasuk roh yang amat luar biasa. Kalau yang sangat mahal luar biasa itu Allah. Yang Roh Kudus di bawah itu luar biasa, amat luar biasa. Ini yang kita tuju. Dia punya misi. Roh Kudus dititipkan Allah kepada diri ini punya visi dan misi dengan tubuh yang di dalam diri tubuh kasar ini. Dia punya pandangan yang luas, punya hati yang luas, punya pemikiran yang luas, dia punya gerak yang luas, ini dan pergaulannya yang sangat luas di alam roh. Alam roh satu dimensi, alam roh suatu dimensi. Berapa jaraknya ya itu tidak bisa kita ukur. Dengan apa kita ukur jarak? Sedangkan dia saja tidak bisa kita ukur dengan laboratorium. Tapi hanya dengan rasa, dengan keyakinan, dengan rasa bisa diukur. Tidak punya jauh, tidak berjarak.
dekat tidak menyatu. Nah, itu roh seluruhnya roh tidak menyatu. Karena dia setiap yang menyatu bisa dipisahkan. Setiap yang pisah bisa disatukan dalam rangka ada batas-batas tertentu. Nah, ada batas-batas tertentu yang itulah kerja Allah membuat batas-batas tertentu. Jadi ada itu ayatnya, Allah yang memutarbalikkan hati seseorang, hati roh seseorang, batin seseorang memutarbalikkan buruk baik hanya sekitar itu. Allah muterbalik. Wah, ini persoalan juga rumit. Hanya orang yang menafsirkan Allah memutarbalikkan hati, membalikkan roh. Nah, ini jangan mudah menafsirkannya. Kita minta petunjuk sama Allah. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agih kami jalan yang lurus sehingga kami betul-betul mengenal Engkau dan mencintai Engkau, meridai Engkau wahai Allah. Ini yang kita tuju. Kita mengupas kupas masalah roh ini bukan untuk mencari jalan yang sesat, bukan mencari jalan walad dalin yang magdubi yang lain, tidak itu. Walad dalin mencari, tidak itu yang kita cari. Tidak jalan yang magdubi yang lain, tidak. Yang kita cari adalah reda Allah, reda kita meridai Allah, Allah meridai kita. Allah mencintai kita, kita mencintai Allah. Kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Ini yang kita cari, yang kita tuju, mengenal diri, mengenal Allah. Nah, jadi bagaimana Ruhul Kudus yang paling terbesar dalam tubuh ini bisa kita kenal. Nah, kalau sudah kita sebut Ruhul Kudus itu roh yang terbesar dalam diri kita ini, dia punya kekuatan besar. Dia punya kekuatan besar, yaitu amat besar dari sekalian roh-roh yang di dalam diri dan yang memasuki diri selain daripada Ruhul Kudus. Dia raja, raja maha diraja dalam diri. Orang menyebut bermacam-macam. Ada diri rahasia, dari diri rahasia Allah. Ada menamakan diri dan sabana diri. Ini namanya macam-macam, diri dan sabana diri. Diri yang sabana diri. Lah kalau di pengajian hakikat diri dan sabana diri. Tuh, ketinggian kita diri dan sabana diri namanya Ruhul Kudus. Allah diuji ke Ruhul Kudus dengan diri dan sabana diri. Allah diri dan sabana diri nama ngecek dah. Ledak diri dan terdiri, ledak diri dan teradat, ledak diri dan istiadat. Kalau di Minangkabau kan itu. Ada adat dan sabana adat, ada adat dan teradat, ada adat istiadat, ada adat dan sabana adat. Baik itu pula dalam diri, lain dan sabana diri dan dikecen. Ledak diri terdiri, ledak diri istiadat, di adat istiadat, dan diadatkan dan dibiasakan. Atau ledak ruah mengentayang dalam tubuh dan mengecek dalam diri, di alam ruah, dalam diri berkentayangan. Ledak kecek si bilis, si setan, ledak kecek si jin, ledak kecek si ilmu buruk-buruk, ilmu jahat yang mengecek di dalam tubuh. Tu nak kadian man. Ayo lai diri nang kasabana diri, lai Ruhul Kudus. Membulak-balikkan, itu. Kenapa dibulak-balikkan? Kadang-kadang bisa rasa kebenaran yang lahir. Kadang-kadang rasa keburukan yang lahir. Kadang-kadang rasa-rasa menyenang yang buruk, menyenang membahagiakan yang buruk. Kadang-kadang membahagiakan yang baik. Itu namanya, kalau menurut saya, itu Allah membulak-balikkan. Kenapa Allah membulak-balikkan hati? Ya, namanya kekasih, dicubit, dipukul, disayangi, diberi uang, diberi apa, tapi dia diuji terus. Ayo betul-betul mencintai aku, hei Ruhul Kudus. Orang dan suruang apa bawa jus sekali ruah-ruah dan suruang bakawan jo setan jo jin jo anu sadonya apa katenggelam bakawan jo jin jo setan jo iblis. Katenggelam orang bakawan jo pada makhluk-makhluk jahat dan jerum ciptakan. Itu kekuasaan dan gaib dan nyata, kekuasaan dan makhluk yang buruk, makhluk yang baik, kekuasaan dan gitu lah. Anak orang kekasih, dan kalau mau jadi kekasih Allah, kalau mau mencintai Allah, lebih mencintai dirinya sendiri. Itu diuji sadonya. Bukan reda dan dunia. Kamu berpikir untuk menekatkan diri.
Yang buruk yang datang kita pahami, kita mengerti kita dengan yang buruk yang datang. Yang baik yang datang kita sikapi, kita pahami, kita buat mengerti. Lalu baru kita berdialog dengan Allah sebagai maha luar biasa, maha misteri, maha luar biasa, maha hebat, maha luar biasa. Untuk kita itu ini diuji. Kalau lulus ujian, bolak-balik Allah ini ke dalam diri kita, wah, itulah tetap jadi mulia, mulia. Sama aja, no? Dia zahir, dia batin, dia ruh, dia tubuh kasar, dia batin. Sama mana awak membiamnya di toko di panggang toko ya, kalau sayang deh, dipilih jari, nengkau makan jari mana? Apa kok ada orang mencari? Bakiak lah itu nama banggaan lo, sama lo. Kebanggaan Allah lah manusia yang mencintainya. Manusia yang mencintainya mendakikinya, kebanggaan Allah. Sekarang mari banggaannya kepada makhluknya yang lain. Siapa makhluknya yang lain? Ya malaikat, para aulia, para nabi-nabi. Dibanggakan orang yang mencintai Allah tu kawan. Sanak-sanak. Iko awak tuju intinya. Jadi perlu awak qad aflaha man tazakka. Sungguhlah berbahagia. Sungguhlah berbahagia orang yang membersihkan dirinya, membersihkan tubuh kasar, membersihkan tubuh halusnya, membersihkan rohnya, membersihkan tubuh kasarnya. Itu saja dulu. Kawan-kawan, kita ngomong-ngomong di pangkat durian nang ketek ko. Kini nak ayu putih lagi boyo tapi tak minum. Jadi kita ini nak banding aku kawan-kawan sanak-sanak saudara. Tuan-tuan kakak-kakak kemenakan adik sadawalahnya indak teman saya sadawalahnya ketua muda lah dan adik-adik dan kakak-kakak dan tua kakak dan mamak lagi dan ke bapak ya sanak-sanak saudara-saudaranya pokok adalah kalau tabau sanak saudara-saudaranya dan bersabui lah tabau tu sadawalahnya dan kakak dan adik dan mamak dan bapak dan nyinyik dan angku kalau awak di Minangkabau kan baik itu jadi tak siu-siu kita dah mengenal adat dan sabana adat dan teradat, adat yang diadatkan, adat istiadat. Baik itu dalam diri kau mana adat, diri semua adat, mana diri. Baik itu pula, jangan di luar yang dikaji. Diri apa awak kaji. Mari kita merenungkan diri. Kita renungkan diri supaya awak bisa menyikapi ketetapan Allah, membulak-balikan hati awak. Allah akan membulak-balikan rasa di roh awak sebagai kekasihnya, sebagai cintanya. Sampai di mana cintanya. Jadi cinta kalau tak diuji, mah bisa dicinta-cintai. Kalau orang namanya zaman kini tanpa cinta kawin itu apa yonya? Lah kawin mau uji ya, satu tak sesuai ujian lah tinggal. Itu. Jadi kau kekijum bisa dilebarkan. Jadi kawan-kawan silah, sanak-sanak saudara kemenakan tuan, kakak, mama, ini kita semua menjabarkan kaji nan samili ko kaji ke di bawah milio lah, ndak setitik di bawah mili, di bawah zarah kaji kita kaji rendah-rendah sekaji orang awam, ota-ota orang awam, indah ota-ota profesor doktor dah S3 dah SMP dah, ida nambah dah badasi dah, tak mana nado saya mengaji mau di mana jadi sini pakai kayu jadi ya. Tapi air jadi ya, dalam rimbo jadi ya, di bukit jadi ya, di hutan jadi ya. Di mana bisa mau otak. Otak kita itu mengenal diri. Malam jadi, siang jadi. Belajar tentang diri. Untuang mengerti diri kan bahagia juga, Pak. Bahagia awak ada nanti tambah bahagia pula. Jaleh jalan ke pulang awak, ikut jaleh. Awak kemati jaleh nama nampai mana tinggal iya kok ada tinggal ada kok nampai ruah pai jasadnya pai kok cerita-cerita nenek moyang kan ada nyawa pulang kepada Allah tubuh pulang ke kuburan kan begitu tapi kan ada jo sudah dimandikan hilang lenyap ada jo ini awak sesuk apa dak bertemu kuburannya ada kan 2-3 kuburannya ini awak nan lantas tingkat wali kan namanya orang-orang salihin kan namanya. Kecil di kampung sana ikut kuburannya, kecil di kampung Cirai ikut kuburannya. Jadi kita tu itulah kaji-kaji tinggi wana. Kita orang pendek-pendek saja dulu, rendah dan bisa awak cerna dengan punya akal walaupun tidak bersekolah.
walaupun awak prema gadang indak bersekolah. Kita kejakunya kaji ko. Di waktu mana untuang samili, setengah mili, seperempat mili, per 100 mili, bisa ditanam. Bisa ditanam, bisa tumbuh, bisa bercabang, bisa berbuah. Berbunga, berbuah. Bisa dimakan, bisa dibawa ke masa jauh. Itu yang pentingnya. Maaf lagi ya batin ya kawan-kawan. Kita kau mau tota ko. Amo dah merui dah, siala ke berpurui. Apalagi orang awak kau juga santiang sadonyo ko. Kadang santiang ketek santiang. Anak-anak santiang, orang dewasa santiang lah tu sadon santiang. Nak namu disalahan, kamu dah kendak kau nyalahan dah sanak saudara dah. Amo mengecek, kau layar dulu menangah. Selesai burung lah mengeceknya, tapi orang nak menangah, tuan di pelomban nyari yangnya dengannya, dah isinya dah, dah isi kecek burung dah. Nyari yangnya dah pergi beli orang. Nak awak, kau layar ado je orang menyimak menangah sanak pemilik kerabat. Amo dah masuk dah. Cuma majak aja agar samo jalur awak iko, samo jalan awak tempuh ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus nan jalan lurus tol. Dapat lo jalan lurus tol awak menuju Allah. Mengerti waktu itu jalan lurus tol namanya, mengerti lurus, tapi tidak kencang-kencang dan tidak ke Jambi ke Jakarta, perlu ke pesisir, perlu ke Jawa, atau perlu ke Jambi, perlu ke Palembang, atau perlu ke Jakarta. Tapi dari Bukit Tinggi ke menuju Jakarta, ada begitu dah. Mudah-mudahan Allah bagi jalan nan lurus nan indah nan lambui, jalan lurus nan indah nan lambui, indah bare-bare mana berpikir dah. Ada bare-bare mana berpikir. Nan tapiku lah kasabat wa alaihi maktasabat. Bagi apun nan tapiku dia awak, apun nan bisa awak usahakan. Jadi pasuan yang dipaksuan itu lah ndak boleh di agama orang. Baputih asu dak boleh. Baputih asu dak boleh. Itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.